Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masjid Raya berkarakter aswaja, membina umat dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh Kiai Haji Tarmizi Hambali SQ. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya ini Kiai ini bidangnya dalam Al-Quran ya Kiai. Nah, Insyaallah. pas banget ada hal yang saya mau tanyain dan mungkin ini perwakilan dari jamaah di rumah juga tentang keutamaan atau fadilah mempelajari Al-Quran itu seperti apa Kiai? Silakan Kiai. Baik. Keutamaan atau fadilah mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran terutama, ini amat sangat luar biasa kalau kita nih Quran ini kita pegang sebagai pegangan hidup kita. Ibaratnya Al-Quran itu undang-undang yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan seorang hamba menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dalam salah satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik umatku, kata baginda Rasul, adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya. Dan Al-Quran tersebut juga menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Jadi kalau orang yang yakin, hakul yakin, dan bahwa dia tahu kalau Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam, la raiba fih, jangan ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Di antaranya adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Begitu kira-kira. Ya. Lalu kan Al-Quran ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk umatnya sebagai tadi bilang Kiai petunjuk untuk kehidupan. Betul. Pengamalannya seperti apa Kiai? Ya, pengamalannya yang pertama, Al-Quran itu adalah kitab suci yang memang harus kita pegang erat-erat. Karena kata baginda Rasul, pengen selamat, pegang dua perkara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul, yaitu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kita di dalam hadis yang tadi saya sebutkan, bahwa sebaik-baik umatku adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya, dan juga yang mengajarkannya. Ini saat ini sudah banyak anak-anak kita yang sudah tidak mau belajar Al-Quran lagi. Ya. Lulus SD udah nggak mau ngaji, lulus SMP apalagi SMA. Makanya kita prihatin melihat kondisi saat ini. Jadi sebagai imam di keluarga, sebagai presidennya di keluarga, yaitu ayah ibunya, ya tentunya harus terus diberikan bimbingan kepada anak-anak kita agar mereka mau mempelajari Al-Quran. Kita akan merasa prihatin dan sedih pada saat kita sudah tutup mata dan anak-anak kita tidak ada yang bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Itu mereka itu ketika mereka belajar di ta'lim, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, belum masuk ayat, itu dosa-dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilahnya itu. Jadi amat sangat penting buat anak-anak kita saat ini harus mempelajari Al-Quran. Jangan sampai umat Islam nggak bisa baca Al-Quran, kan ironis sekali kan, begitu. Ya. Ya, lalu kalau gitu ada kata terlambat nggak sih Kiai untuk belajar Al-Quran itu? Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Walaupun usianya sudah senja, walaupun usianya sudah katakanlah ya sudah cukup tua lah gitu ya. Kalau kata orang-orang bilangnya kan udah susah dibenerin. Ibarat kayu mau udah tua dibenerin jadi patah ya. Nggak ada istilah gitu. Dia samping keutamaan daripada Al-Quran yang lainnya, diantaranya adalah ketika kita mempelajari Al-Quran, itu ketika kita membaca Al-Quran ada salah-salah baca, itu dimaaf. Karena masih belajar.
Jadi kata Imam Al-Jaziri, "Ma lam yujawwidil Qur'ana asimu." Siapa orang yang membaca Al-Qur'an tanpa tajwid hukumnya berdosa. Sebetulnya kan orang yang membaca Al-Qur'an dapat pahala, bahkan satu huruf Allah balas dengan 10 pahala kebajikan. Ya. Tapi ini ada orang membaca Al-Qur'an tapi tidak dapat pahala, justru mendapat dosa, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an tanpa tajwid. Artinya orang tersebut tidak belajar, tidak menuntut ilmu, khususnya ilmu Al-Qur'an dengan tajwidnya, makharijul hurufnya dan sebagainya. Dia sembarang baca aja. Itu orang tersebut bukan mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Okay. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu ya saya menghimbau kepada seluruh jamaah, kepada seluruh masyarakat yang anak-anaknya yang masih belum pandai membaca Al-Qur'an, silakan dikirim ke pesantren-pesantren, ke majelis taklim, majelis taklim yang khusus memang membina tentang Al-Qur'an. Ya. Kira-kira begitu. Tadi Kiai menyinggung orang tua harus menekankan anaknya untuk belajar Al-Qur'an. Betul. Lalu bagaimana jika kasusnya ini orang tuanya sama sekali nggak bisa baca Quran gitu, tapi dia pengen anaknya ini bisa baca Quran? Orang tua yang tidak bisa membaca Al-Qur'an sebetulnya kewajiban mengajarkan anak, mengajarkan istri, ya keluarga lah gitu, Ya. itu adalah seorang suami yang wajib mengajarkannya. Kalau dia tidak mampu, dia bisa kirim kepada asatidz, para guru-guru ngaji. Banyak majelis taklim yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya seharusnya yang memang sanadnya sampai ke Rasulullah. Ya, jangan sembarangan kita titip anak kita di majelis taklim yang kita nggak tahu sanadnya seperti apa, cara metode pengajarannya seperti apa, begitu. Jadi orang tua masih ada berkewajiban untuk menitipkan anaknya ke majelis taklim, khususnya untuk di bidang Al-Qur'an. Oke. Ya, gitu. Tapi kalau dalam ruang lingkup keluarga nih Kiai, biasa kan kadang ada orang tua yang cuma nyuruh doang anaknya ngaji, tapi dianya sendiri nggak mau ngaji ya. Nah itu bagaimana? Dan gimana caranya untuk bisa membujuk anak itu mau ngaji itu seperti apa Kiai? Baik. Contohnya begini aja deh, ya. Kalau ada orang tua nyuruh anaknya untuk segera melaksanakan sholat. Nah, udah suara azan udah terdengar tuh di masjid. Ayo segera berangkat sholat. Sementara orang tuanya masih main HP, masih ngerokok, masih ngopi. Itu anak nggak bakalan berangkat. Jadi kita sebagai orang tua harus mencontohkan langsung bilhal. Ayo nak kita wudhu. Wudhu bareng-bareng. Caranya wudhunya seperti ini sambil mengajarkan anak kita. Ayo nak kita berangkat ke masjid. Orang tuanya pun udah rapi, udah pakai sarung, udah pakai baju koko dan sebagainya. Anaknya pun demikian. Disitulah peran orang tua yang harus mengajarkan anaknya baik mengenai ibadah salat, membaca Al-Qur'an. Harus bilhal, langsung dicontohkan. Ya. Nggak hanya menyuruh saja. Ya, kalau dulu itu nggak harus seperti itu. Kalau orang dulu ya. Zaman sekarang kan beda ya. Kalau dulu orang tua dehem aja itu anak udah paham, udah ngerti. Oh, berarti bapak nih nyuruh berangkat ngaji. Oh, bapak berarti suruh berangkat sholat karena udah azan. Kalau anak sekarang kita dehem, malah balik ditanya dia, bapak sakit batuk, sini uangnya saya beliin komik ke warung. Padahal itu kode. Ayo berangkat, maksudnya begitu. Itu anak sekarang. Karena mereka lebih disibukkan dengan main HP. Kalau kata saya itu HP itu setan gepeng. Sangat mengganggu. Karena belum waktunya mereka diberikan HP. Karena salah penggunaannya nanti. Sama saja anak balita dikasih pisau yang tajam. Dia nggak paham. Pasti dia gunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Bisa luka tangannya dan sebagainya. Begitu juga HP. Ya, kira-kira begitu. Artinya peran orang tua sangat penting. Sangat penting. Jadi orang tua itu tidak sekedar hanya memerintahkan saja, tapi harus mencontohkan langsung.
Ya kalau tadi pertanyaannya, bagaimana orang tuanya nggak ngaji? Iya. Sementara pengen punya anak bisa ngaji, gitu. Ya orang tuanya itu harus ngaji. Artinya, bisa dibalikin sama anak sekarang itu. Iya, artinya orang tua tuh harus bisa ngaji. Ibaratnya biar nggak rugi karena kan harusnya tuh orang tua sebagai sekolah pertama untuk anaknya. Itu kan amal jariah, madrasah. Gitu. Ya. Yang paling pertama yaitu di keluarga. Nah, pendidikan di keluarga. Okay. Jadi kalau sudah keluarga memberikan pendidikan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, insya Allah anak-anak itu akan mau melaksanakan apa perintah daripada orang tuanya. Gitu. Baik, mungkin ini terakhir juga nih Kiai. Ya, baik. Sebagai anak muda nih saya, ada nggak pesan untuk teman-teman di rumah milenial. juga? Iya, milenial lah. Biar hati ini tergerak untuk paling nggak baca Quran tuh satu hari minimal ngebacalah satu halaman atau gimana. Iya. Biar hatinya tergerak dulu, itu langkah awalnya gimana Kiai? Mungkin ini terakhir dari saya. Baik. Jadi pertama itu kita harus suka dulu. Suka dengan Al-Qur'annya, cinta dengan Al-Qur'annya, cinta kepada orang yang membaca Al-Qur'annya, sehingga hatinya nanti akan tergerak untuk mencintai dan membacanya. Tapi kalau udah doyan mah nggak pakai disuruh. Ya. Satu hari umpamanya one day one juz umpamanya. Lah kalau umpamanya sehari satu juz kan sebulan hatam. Bikin nasi kuning, selamatan, undang saya. Amin, jangan lupa amplopnya. Begitu. Ya, artinya biar supaya kita doyan untuk baca Al-Qur'an, ya pertama ya harus kita cinta dulu dengan Al-Qur'an. Suka dulu gitu. Suka dulu. Dan ini kitab suci kita. Dan ini pegangan hidup kita. Karena semua tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kan itu kan firman Allah. Jadi begitu. Ya, artinya hidayah untuk suka membaca Al-Qur'an itu dicari ya Kiai. Harus dicari. Ada usaha, ada ikhtiar. Jangan datang ujuk-ujuk menunggu ntar aja kalau umpamanya udah ada hidayah biar supaya suka baca Quran, gue baru baca Quran. Enggak begitu. Kita cinta dulu, suka dulu, ya. Kita enggak Nabi kalau orang nih kita ada orang berbuat kezaliman, kemungkaran, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak punya kuasa. Sampai kita kagak suka sama perbuatannya gitu, itu selemah-lemah iman kan ya, adhaful iman. Itu sampai seperti itu. Ya kalau kita pengen baca Quran tapi nggak ada usaha, cinta juga kagak. Megang Quran boro-boro, ya kan? Itu Quran ditaruh aja itu di buklet, ya, apa yang ngebul, tebal banget. Jangan sampai berdebu Quran di rumah. Nah iya tuh, kira-kira begitu. Terima kasih Kiai atas waktunya. Iya, ini mah obrolan ringan ini mah. Betul. Iya, cuma saya nggak ada kopinya ini. Ya, insya Allah apa yang kita obrolin ini sebagai bentuk mungkin orang di rumah yang tadinya nggak mau baca Quran jadi mau baca Quran insya karena Allah. dengar obrolan kita ini. Mudah-mudahan. Karena memang sangat penting. Satu huruf saja bisa kita simpulkan ya bahwasanya yang pertama kita baca Al-Quran. Anak kita yang sedang belajar Al-Quran, ya, itu baru a'udzu aja, belum masuk ayat, orang tuanya udah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, Al-Quran juga sebagai obat. Dan ketiga, Al-Quran juga itu menjadi penenang. Ya, tatma'innul qulub. Jadi tenang hati kita. Jadi zikir itu zikir Al-Quran, az-zikr. Ya. Ya kan, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Jadi zikir itu ya kita jadikan bacaan Al-Qur'an itu menjadi zikir kita, tenang. Lagi ada problem, baca Al-Qur'an. Oh, saya nggak tahu terjemahannya, nggak tahu artinya, nggak tahu isi kandungannya, baca aja. Ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata baginda Rasul begitu. Ini perintah baginda Rasul ya. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada yang membacanya. Coba subhanallah, udah janji Rasul itu syafaat pertolongan. Nanti ketika kita dalam keadaan kesulitan, Al-Quran datang memberikan syafaat kepada kita. Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya. Amin. Semoga kita semua ini
menjadi ahli Quran ahli semuanya Kiai. Quran, ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Kalau kita kangen sama Allah, baca Al-Quran. Nah iya. Lah ini kangen sama pacar, kita ketemuin kan ya? Iya. Pengen banget nemu sama pacar karena udah kangen. Kangen sama Allah ya baca Al-Quran. Sebagai petunjuk juga ya Kiai. Petunjuk, hudal lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai atas ilmunya. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk penonton di rumah Kiai. Insyaallah. Amin. Terima kasih Kiai atas waktunya. Sama-sama. Nah, teman-teman, kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.